pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 21 Maret 2023. Sari Berita. RSUD Komodo ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan bagi delegasi KTT ASEAN Summit ke-42. BPH Migas selidiki dugaan penyelewengan BBM di Lembata. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan Mayor Event Nasional dan Internasional penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ke-42, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjuk RSUD Komodo menjadi rumah sakit rujukan delegasi Very Important Person selama kegiatannya yakni 9 hingga 11 Mei 2023. Selengkapnya, Rosa Dalima melaporkan. RSUD Komodo sebagai rumah sakit rujukan pada KTT ASEAN. Penunjukan ini berdasarkan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tanggal 14 Maret 2023 dengan perihal surat penunjukan sebagai rumah sakit rujukan KTT ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo. Melalui Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan meminta RSUD Komodo untuk bekerja sama dalam menyiapkan ruangan IGD VIP, ruangan perawatan VIP, ruangan isolasi VIP, dan ruangan ICU VIP. Merespon surat penunjukan tersebut, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menggelar rapat bersama jajaran direksi RSUD Komodo dan beberapa instansi terkait, serta mengingatkan jajaran RSUD Komodo untuk bekerja cepat, tepat, dan benar, serta selalu berpedoman pada regulasi. Pada kesempatan itu juga Bupati Edi meminta seluruh jajaran untuk menyiapkan diri dengan baik dan profesional. Pemda termasuk di dalamnya manajemen rumah sakit harus mempersiapkan diri secara perfect untuk menyambut penyelenggaraan KTT ASEAN yang ke-42. Hal-hal yang menjadi kekurangan, kesiapan baik infrastruktur, tenaga medis. Di hari Sabtu yang barusan, Pemda telah menggelar rapat. Intinya bahwa kita siap untuk menjadi rumah sakit rujukan dalam penyelenggaraan KTT ASEAN yang ke-42. Sementara itu, Direktur RSUD Komodo Dr. Maria Yosepina Melinda Gampar mengaku pihaknya siap mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN Summit sebagaimana arahan Bupati Manggarai pada rapat persiapan, mulai dari sarana dan prasarana hingga SDM. Gedung itu telah rampung untuk kebutuhan yang diharapkan untuk KTT ini pada tahun 2022 akan menggunakan gedung yang baru, terus mempersiapkan segala sarana dan prasarana lainnya, termasuk juga SDM yang dibutuhkan untuk KTT. Lebih lanjut, Dr. Melinda kemukakan secara teknis pihaknya telah menyiapkan lantai 4 gedung baru untuk pelayanan VIP dan pemenuhan berbagai sarana yang diminta termasuk akses lift yang sudah bisa digunakan. Selain RSUD Komodo, sejumlah rumah sakit lain yang ada di Labuan Bajo juga ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI, meliputi RSUP Profesor Dr. Ngurah IGNG Ngurah, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, RSU Siloam dan RSU Santo Yosef Labuan Bajo. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Untuk mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan maupun tanggap bencana, Basarnas Maomere Posar Manggarai Barat bangun komunikasi dan sinergitas dengan pelaku media di Labuan Bajo. Selain kecepatan publik mendapatkan informasi penanganan tim SAR terhadap sebuah peristiwa, peran pers juga mendukung keakuratan informasi yang disampaikan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maomere Mexianus Bekabel Esos MM. Dikatakan Mexianus, pers merupakan ujung tombak dari penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga melalui pertemuan ini pihaknya berharap pers siap berkolaborasi bersama Basarnas di setiap peliputan operasi SAR maupun kegiatan lainnya. Berangkat
Dari beberapa insiden tenggelamnya kapal wisata sebelumnya, kata Meksianus, ketepatan dan kecepatan informasi, baik soal penyebab maupun upaya penanganan yang dilakukan sangat penting untuk diketahui publik, mengingat Labuan Bajo merupakan satu dari 5 destinasi wisata super prioritas. Sementara itu, wartawan jurnal Labuan Bajo, Gesio Viana, mengatakan, Basarnas Maumere, khususnya Posar Manggarai Barat, selama ini sudah terjalin koordinasi dalam berbagai peliputan di Labuan Bajo. Beberapa wartawan bahkan dilibatkan secara langsung di lokasi kejadian. Gesio mengusulkan agar Basarnas memberikan pelatihan upaya penyelamatan diri dan edukasi rambu-rambu yang harus dipatuhi para jurnalis ketika berada di lokasi peristiwa agar keselamatannya tetap terjaga. Selain itu, Gesio juga memberikan apresiasi kepada tim Humas Basarnas Maumere yang cepat memberikan data operasi SAR serta dokumentasi selama ini dan berharap ke depannya koordinasi dan kerjasama ini tetap terjaga dengan baik. Kita beralih ke berita lainnya. Tim BPH Migas melakukan penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Lembata. Laporan Lady Badin. Kabupaten ini sudah 22 tahun, tapi kenapa itu masih terjadi? Semua kita tahu, kita dengar, kita lihat, tetapi bagaimana mengatasi persoalan ini yang sulit? Pemerintah Kabupaten Lembata memang satu sisi kami ada kekurangan sana sini. Oleh karena itu, saya cuma mengharapkan dukungan untuk bisa mengatasi persoalan BBM di daerah ini. Tim Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas sejak Kamis 16 Maret lalu melakukan penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Lembata. Mereka terjun ke lapangan menyisir kota Lewoleba guna menemukan akar permasalahan yang terjadi terkait antrian BBM yang telah meresahkan masyarakat Lembata selama ini. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Abdul Halim mengungkapkan bahwa pihaknya harus memastikan terlebih dahulu isu-isu yang berkembang di masyarakat ataupun laporan-laporan yang diterima memiliki bukti hukum atau tidak. Jadi kami sedang menyelidiki hal itu. Kami tidak semata-mata menerima laporan terus gegabah menetapkan salah dan benar. Kami bawa tim, ada dari kepolisian, ada BPNS. Kami lagi gerilya di lapangan. Dan tadi saya bilang bahwa tim kami yang dihadiri kecil sekali, yang lain di lapangan. Mencari bukti, fakta, betul nggak pelaporan itu. Kalau betul, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Tentunya sanksinya nanti pasti ada. Kemana lah itu BBM, dari mana dapatnya, kemana larinya, dijual berapa, itu kita akan telusuri semuanya. Jadi pada saat penetapan salah dan benarnya, nanti kerana ke kejaksaan dan segala macam kita udah punya bukti konkret. Jadi menetapkan siapa yang salah tidak ada lagi kendala di lapangan bahwa bukti sudah diambil. Sementara itu terkait banyaknya pengaduan tentang Pertamini atau POM Mini yang menjual bahan bakar minyak BBM di Lembata dengan harga tinggi, Abdul Halim menegaskan bahwa secara hukum adalah ilegal. Dia menegaskan menjual BBM ada aturannya, apalagi kalau yang dijual adalah BBM bersubsidi dengan harga yang lebih mahal, pemerintah dan masyarakat yang akan dirugikan karena penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Kami akan terapkan satu sistem. Pertama tadi sistem pakai CCTV. Jadi kalau ada pelangsir pasti ketahuan orang ini saja. Dan nanti dari identifikasi ini kita akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat bahwa ini ada potensi penyalahgunaan. Kepolisian yang punya wewenang untuk sidik dan sebagainya itu akan terjun masuk ke lapangan. Itu tidak betul. Oleh karena itu kami cari tahu dulu jaringannya di mana ini. Insya Allah nanti kalau ketemu kita melakukan pembinaan dulu kepada masyarakat dengan seperti ini karena subsidi itu harus tepat sasaran, tepat volume. Abdul Halim juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelangsir yang selama ini menyebabkan antrian panjang di SPBU. Lady Badin, RRI ND melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Teknis Formasi tahun 2022. Laporan Rovinus Bula.
Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Teknis Formasi tahun 2022. Pengumuman dengan nomor BKPSDM.800-730-PP-PP-3 merupakan keputusan final berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Instansi Panselin. Dalam pengumuman yang ditandatangani Asisten 3 Setda Kabupaten Ende Hiperkus Happy tanggal 17 Maret 2023, jumlah yang sebelumnya sebanyak 314, kini peserta berkurang menjadi 312 peserta. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan, Badan Kepegawaian Nasional BKN menyebut bahwa ujian bagi calon P3K tenaga teknis untuk Kabupaten Ende akan dilaksanakan pada Minggu keempat 27 Maret hingga 13 April 2023. Sekda Kabupaten Ende Dr. Agustinus Gajangasu MKes mengatakan saat dikonfirmasi mengenai waktu pelaksanaan ujian bagi calon P3K tenaga teknis di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Pokoknya di sini sesuai aturan semua. Untuk formasi 169 yang memenuhi syarat 316. Tapi yang tes apakah 316 atau tidak kita belum tahu. Sementara itu, Ketua Bidang Pengembangan Pegawai Kantor BKPSDM Kabupaten Ende, Hendra Jata menjelaskan secara teknis BKSDM Kabupaten Ende selaku panitia lokal telah siap untuk menggelar ujian P3K bagi tenaga teknis. Pelaksanaan ujian akan digelar di kantor BKSDM Kabupaten Ende diikuti peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Untuk ujian, BKSDM telah menyediakan sejumlah ruangan dan ujian akan digelar memakai sistem sesi. Hendra menambahkan, selain Kabupaten Ende, pelaksanaan ujian P3K di kantor BKSDM Kabupaten Ende juga untuk peserta ujian P3K tenaga teknis dari Kabupaten Nagekeo. RRI Enderville Sula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan kehadiran rancangan Undang-Undang Kesehatan dapat memberikan kemudahan bagi para dokter dalam mengurus izin praktek. Menurut Wamenkes, persyaratan pengajuan praktek dokter yang ada saat ini terlalu panjang dan membutuhkan dana yang besar, sehingga mempersulit izin dokter untuk praktek. Hal yang sama juga terjadi untuk pembuatan maupun perpanjangan surat tanda registrasi STR. Wamenkes membeberkan langkah pertama yang dilakukan untuk memangkas perizinan adalah dengan mengembalikan tugas dan fungsi regulasi kepada pemerintah. Pemerintahlah yang akan membuat aturan izin praktek dokter dan bukan lagi organisasi profesi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan skema perizinan secara digital. Melalui mekanisme ini, proses perizinan praktek dokter didorong lebih cepat, transparan, dan komprehensif. Wamenkes berharap kehadiran rancangan Undang-Undang Kesehatan yang merupakan inisiatif DPR dan telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2023 dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut. Kita beralih ke berita lainnya. Musyawarah Wilayah Muswil Muhammadiyah dan Aisyah ke-8 Nusa Tenggara Timur yang digelar di Aula Universitas Flores Ende berakhir pada Minggu 19 Maret 2023. Pemimpin yang terpilih dari hasil musyawarah diharapkan transformatif, adaptif terhadap perubahan dan amanah. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Perhelatan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah ke-8 Nusa Tenggara Timur yang digelar di Aula Universitas Flores dari tanggal 17 hingga 19 Maret 2023 berakhir. Selain membahas program kerja dan rekomendasi untuk perjalanan Muhammadiyah NTT untuk 5 tahun ke depan, peserta Muswil juga memilih 13 anggota pimpinan wilayah yang kemudian dalam keputusan rapat formatur memutuskan Muksin Masri SAGMH sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur periode 2022-2027. Adapun hasil Muswil ini akan disampaikan ke pimpinan pusat Muhammadiyah untuk disahkan dan dilantik. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah PWA NTT Ibu Kamsina Kema kepada RRI mengungkapkan kegembiraannya karena kegiatan musyawarah wilayah di Ende Kota Pancasila dapat berjalan lancar dan sukses. Dirinya merasa bangga karena untuk pertama kalinya musyawarah wilayah Asia dilaksanakan secara bersamaan dengan Muhammadiyah dan berharap dengan kegiatan ini para Aisyah di daerah tetap eksis ke depannya. Senang sekali karena
acara Mufsil Week ke-8 ini baru perdana dilaksanakan bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kalau Musbil lalu-lalu itu kan masing-masing, Muhammadiyah sendiri, Aisyah sendiri. Tetapi kali ini Musbil ke-8 ini diadakan bersama di Kota Ende, sangat luar biasa. Tujuannya supaya Aisyah ke depan itu lebih berkiroh lagi. Artinya sekarang Aisyah sudah seperti ini, tetapi tujuan kita melaksanakan Musbil di luar, di Kota Ende ini, supaya Aisyah di daerah itu tetap eksis ke depannya. Aisyah ini lebih baik lagi. Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Salma Orbayina, mengatakan makna penting dalam musyawarah wilayah kali ini tidak dinilai sekedar kewajiban konstitusi organisasi. Semua kader Muhammadiyah dan Aisyah diharapkan bahu-membahu untuk membangun negeri ini agar menjadi lebih baik. Karena ini merupakan gambaran dinamika yang mampu merefleksi dan momentum keberlanjutan perjuangan dan dakwah di berbagai bidang. Musyawarah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah menurutnya dilaksanakan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang transformatif dan adaptif terhadap perubahan. Dirinya berharap dengan terpilihnya pemimpin dari hasil musyawarah ini dapat lebih amanah, tanggung jawab yang bisa meneruskan perjuangan 5 tahun ke depan. Nah, saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah berharap semoga betul-betul amanah, tanggung jawab yang bisa meneruskan perjuangan 5 tahun ke depan. Juga yang transformatif, yang adaptif terhadap perubahan. Musyawarah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah ke-8 Nusa Tenggara Timur di Ende dihadiri kurang lebih 2.000 orang, termasuk diantaranya dari para peserta pengembira yang hampir setiap acara Muswil selalu meramaikan suasana Muswil dan dari perwakilan kepengurusan Muhammadiyah dari masing-masing kabupaten kota se-NTT. RRI Ende Feriso melaporkan. Kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende menyatakan setelah dok 2 kapal motor KM Awu dan Wilis yang masuk ke Ende akan kembali beroperasi pada awal April mendatang. Selengkapnya Suimam melaporkan. Kepala Kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende, Sujito, kepada RRI di ruang kerjanya Senin 20 Maret 2023 mengatakan naiknya dok 2 kapal milik Pelni ini dikarenakan KM Awu untuk dipersiapkan nanti pada hari raya Lebaran agar tidak terjadi kendala pada saat lonjakan atau melayani arus mudik maupun balik. Sementara KM Wilis dikarenakan emergensi ada kerusakan di kemudi, maka waktunya belum dok terpaksa harus naik dok untuk segera memperbaiki kemudi. Dijelaskan 2 kapal ini naik doknya sejak pekan yang lalu dan akan kembali beroperasi pada awal April 2023 mendatang sesuai jadwal kapalnya. Kemungkinan mulai belayar awal April, diperkirakan ya tanggal 5 dia di sini. Tapi kita berdasarkan employ atau jadwal kapal itu sudah pasti. Kalau itu udah terbit atau turun atau beredar, itu udah pasti kapal itu udah siap jalan. Makanya kita semua di PEN ini patokannya atau sebagai tolak ukurnya itu ya employ itu atau jadwal itu. Menurutnya, terkait naiknya dok 2 kapal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada calon penumpang melalui WhatsApp group dan pemberitahuan di papan pengumuman sehingga informasi yang ada bisa diketahui semua calon penumpang yang akan berangkat menggunakan jasa transportasi kapal laut ke tujuan pelabuhan selanjutnya. Kemarin kita sudah sempat juga ya, dari teman-teman kami yang di loket kan punya teman grup gitu ya. Mereka sudah menyampaikan juga melalui WhatsApp bahwa kapal Awu dan kapal Wilis sementara waktu tidak beroperasi dikarenakan yang Awu menjalani dok tahunan dan Wilis dok darurat atau emergency call. Jadi selain daripada kita melalui WA, kita juga udah nyebarkan atau kita pasang pemberitahuan di pengumuman gitu. Ia melanjutkan, adapun tujuan dari proses docking kedua kapal tersebut untuk keperluan membersihkan badan kapal di bawah garis, memeriksa kerusakan, dilanjutkan memperbaiki kerusakan-kerusakan serta mengecat badan kapal di bawah garis laut. Yayasan Perguruan Tinggi Flores Yapertif Ende akan kembali menyelenggarakan turnamen bergengsi EMA Gadijo Cup yang dikemas dalam EMA Gadijo Soccer Festival pada bulan Mei 2023 mendatang. Laporan Veranda Garus.
Kepada RRI, Panitia Magadijo Cup tahun 2023, Yohanes Paulus menyampaikan, selain sebagai bentuk promosi Universitas Flores, adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yakni sebagai bentuk sumbangsi Yayasan Perguruan Tinggi Flores dalam pengembangan sepak bola di ND Flores hingga Nusa Tenggara Timur. Pada pembukaan turnamen dilaksanakan pertandingan eksibisi antara SSB Indonesia Muda versus Legend Perse ND yang pernah membawa Perse ND juara, yaitu Legend tahun 1999, 2017, dan 2022. Para pemain era 70-an sampai 90-an menjadi tamu kehormatan pada pembukaan turnamen nanti. Kami sampai dengan hari ini menuju bulan Mei itu administrasi proses perizinan semua dari penggunaan stadion, izin rekomendasi dari asosiasi PSSI Kabupaten itu sudah kami kantongi dan administrasi tersebut telah kami lampirkan untuk kepentingan perizinan atau izin keramaian di Flores ND. Selanjutnya pada turnamen kali ini, panitia telah mengundang 32 klub di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan target klub yang menjadi peserta sebanyak 45 tim. Rincian klub peserta yang akan bergabung dalam pertandingan ini antara lain Kabupaten ND 13 tim, Kabupaten Manggarai Barat 2 tim, Sika 2 tim, Manggarai Timur 1 tim, Nagekeo 4 tim, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang 3 tim, Kabupaten Flores Timur 3 tim, Kabupaten Malaka 1 tim, Kabupaten Ngada 3 tim, dan Kabupaten Alor 1 tim. Sampai dengan hari ini untuk kesekian kalinya kami akui bahwa untuk akomodasi dan transportasi untuk klub ini panitia belum bisa mensupport. Dari hitungan kami semua biaya itu belum sampai pada titik yang namanya BOP. Kita murni dari Yayasan Perguruan Tinggi Flores pembiayaan dan sponsorship. Jadi kita mengharapkan kalau seandainya tahun 2023 bulan Mei nanti ada sponsorship yang bisa membiayai seluruh kegiatan atau sponsor tunggal. Paling tidak itu kita bisa membantu supply untuk makan minumnya klub yang akan mengikuti turnamen kami. Dikatakannya dalam kemasan opening turnamen Magadijo Soccer Festival, acara dimulai dengan safety reading, yakni melibatkan komunitas motor, komunitas sepeda, serta komunitas ojek online dan komunitas lainnya yang ada di Kabupaten ND. Selain itu akan ada pameran UMKM selama 1 minggu kegiatan. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.